Baik. Baik, teman-teman, kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang marketing and competition. Ini nanti akan ada dua segmen ya. Dalam artian kita akan membahas tentang market dan marketing pada dua pembagian yang eh, materi akan sama ya, tapi akan kita bagi menjadi uh, dua segmen, which is basically this week and next week. Untuk model absensi seperti biasa, silakan teman-teman uh, apa namanya uh, tulis nama dengan uh, nomor mahasiswanya ya. Baik teman-teman, kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang marketing dan competition. Tentu mungkin Anda sudah banyak memahami tentang apa itu marketing, dan competition. Saya pikir kalau Anda komunikasi sudah pasti uh, banyak memahami tentang ketiga konsep ini. Jadi di pertemuan kali ini kita akan coba melihat sedikit, meng-highlight apa itu marketing dan competition. Nanti kemudian di pertemuan berikutnya akan kita lakukan pendalaman. Baik, teman-teman, kalau kita belajar tentang marketing, dan competition, itu kita harus memahami dulu kenapa kita belajar tentang keempat pendekatan ini. Which is basically, kenapa kita penting belajar tentang market, kemudian kenapa kita penting belajar tentang marketing, dan kenapa kita harus tahu tentang competition. Jadi ada empat aspek, teman-teman, yang uh, penting ya, menjadi alasan utama kenapa kita harus belajar eh, ketiga-tiganya ya, baik itu kita melihat dari perspektif pasar, marketing, dan competition. Jadi yang paling penting adalah kalau kita melihat adalah kita bisa memahami perilaku konsumen dan model demand-nya akan seperti apa. Jadi kalau di dalam perspektif pasar itu akan membantu kita untuk mengidentifikasi apa yang konsumen inginkan, butuhkan ya. Jadi belum tentu dia butuhkan, tapi dia inginkan ya. Kemudian enabling the business ya. Jadi membuat bisnis itu bisa uh, mendesain produknya sesuai dengan kebutuhan dari customers. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus belajar tentang pasar. Kita harus memahami psikologi pasar sehingga baik kita yang sebagai pelaku usaha akan membuat produk ataupun Anda bekerja di perusahaan yang dealing dengan product development and etc., sales dan marketing, tentu Anda harus bisa memahami psikologi pasar itu seperti apa, trennya seperti apa dan sebagainya. Kemudian marketing itu akan memberikan ada insight tentang bagaimana Anda mengkomunikasikan barang yang sudah diproduksi. Nah, mengkomunikasikan ini harus sesuai dengan target pasar yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, Anda melakukan dulu market research, memahami kondisi pasar seperti apa, baru kemudian menentukan bagaimana model komunikasi yang harus Anda lakukan. Kemudian berikutnya adalah kompetisi. Jadi, Anda bisa menganalisa perilaku dari competitors behavior atau perilaku dari pesaing Anda. Dan tentu dengan melihat perilaku dari pesaing dan melihat bagaimana perilaku dan konsumen tersebut, Anda bisa kemudian menentukan strategi yang tepat ya untuk eh, strategi yang tepat untuk Anda bisa lakukan sehingga bisnis Anda itu memenangkan kompetisi. Kemudian eh, yang kedua adalah atau variabel kedua yang menyebabkan kenapa kita penting untuk mempelajari ketiga hal aspek ini adalah strategic decision making. Jadi itu akan membuat Anda kalau menganalisa pasar, Anda punya pengetahuan untuk mengetahui apa tren di pasar itu seperti apa. Dengan mengetahui tren, tentu Anda bisa mengambil keputusan strategik. Misalnya,
product development akan seperti apa yang harus Anda keluarkan, warna apa pada bulan apa atau pada season apa, misalnya harus dikeluarkan produk tersebut, atau pricingnya seperti apa dan apakah sudah tepat misalnya untuk melakukan market expansion. Kemudian kalau kita belajar dari perspektif marketing, tentu dengan marketing itu akan membuat Anda bisa mengambil keputusan yang sangat strategik, ya, menentukan misalnya market segment yang betul-betul sesuai eh, informasi. Misalnya Anda sudah tahu market segment seperti apa, kemudian Anda mendesain informasi yang Anda bisa berikan kepada customer tersebut sehingga Anda tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk reaching the basically targeted customers. Dan tentu Anda bisa dengan pendekatan marketing ini Anda bisa reach yang disebut dengan customer loyalty dan tentu juga endingnya adalah profitability. Kemudian kalau kita belajar dari relatability-nya dengan competition, tentu dengan mempelajari kompetisi kita bisa mengisi gaps. Misalnya competitors kita belum kira-kira mengambil segmentasi bisnis ini atau belum mengambil strategi ini, tentu kita bisa mengisi gaps-gaps tersebut dan mengambil kesempatan. Dan ini akan membuat bisnis tersebut bisa berinovasi dan juga terlalu bisa improve. Kemudian teman-teman, aspek ketiga adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kalau kita lihat dari aspek market, market yang efisien itu akan membawa pada alokasi sumber daya yang optimal. Kalau dia alokasi sumber daya yang optimal, berarti kan cost of production-nya pasti rendah. Dan ini eventually akan membawa pada pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau dari segi marketing, itu akan menstimulasi demand dan penjualan. Dan ketika demand dan penjualan ini naik, tentu akan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan yang tinggi tentu juga bisa berkontribusi terhadap uh, ekspansi dan masa depan perusahaan tersebut ya. Jadi kalau profitnya banyak, tentu perusahaan bisa melakukan ekspansi dan ketika ekspansi dilakukan, of course, itu akan banyak sumber pertumbuhan penghasilan pajak ya, dan itu akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kalau kita lihat dari segi kompetisi, jadi persaingan yang sehat itu akan selalu membawa inovasi. Jadi teman-teman kuncinya pasar yang bagus itu adalah harus banyak pesaing. Kalau pesaingnya banyak, akan muncul dua hal dalam pasar. Pertama adalah barang akan semakin bagus dan semakin murah. Biasanya pasar yang tidak kompetitif dalam artian pemain yang sedikit itu biasanya harganya mahal dan barangnya itu jelek ya. Jadi dan kompetisi tentu akan membawa pada inovasi, memperbaiki kualitas, kemudian cost efisiensinya semakin rendah, semakin tinggi, kemudian bermanfaat buat konsumen dan tentu juga buat ekonomi. Kemudian yang keempat adalah eh, building resilience and adaptability. Jadi kenapa kita harus belajar market dan competition? Pertama dari perspektif market ya, kalau kita belajar tentang pasar, kita bisa memahami bahwa pasar itu mengalami fluktuasi. Ada fase di mana apa namanya tinggi demand-nya, kemudian ada fase di mana low demand-nya. Jadi dengan kita memahami pasar, seperti contohnya kita harus pahami misalnya ada yang disebut dengan seasonal. Jadi ketika menjelang tahun baru, Christmas, kemudian apa lagi ya, eh, mau Lebaran itu pasti demand-nya biasanya tinggi. Dan kita bisa memetakan berdasarkan dari seasonality itu, misalnya potensinya seperti apa, resikonya seperti apa, dan dan kita juga bisa membuat backable plan, kira-kira apa yang harus diambil. Kemudian kalau dari segi market, kita melihat bahwa adaptive marketing strategi itu bisa membuat perusahaan itu resilience, ya meskipun misalnya kondisi pasar lagi turun, tetapi Anda punya uh, strategi marketing yang membuat orang tuh mau belanja, ya. Jadi hambatan-hambatan seperti ini tentu Anda bisa lakukan, seperti misalnya kemarin COVID, ya. Uh, Tentu orang tidak bisa ke tempat belanja ya. So what does basically companies do is merubah bisnis strateginya, melakukan marketing via online karena most likely we spend a lot of time scrolling or uh, electronic gadgets, yeah, and they changing the basically marketing perspective and business strategy
therefore they could survive. Jadi perusahaan-perusahaan yang waktu COVID kemarin bisa merubah strategi mereka dan adaptability, mereka punya resiliency, dan tentu bisnisnya bisa survive ketika fase-fase yang berat. Kemudian kompetisi dengan mempelajari misalnya, even kita punya competitors, kita pelajari mereka kekurangannya di mana, ya kita pelajari kenapa mereka gagal, sehingga itu akan membantu kita untuk mendevelop bisnis kita ke depan. Jangan sampai kemudian itu eh, bisnisnya berakhir sama dengan kompetitor kita. So this is basically 4 hal kenapa kita penting untuk mempelajari baik itu market, marketing, dan competition. Baik teman-teman, kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, pertama kita harus memahami dulu karena di bagian segmen ini kita akan belajar tentang market dulu ya. Nah, apa itu market? Ada 3 tokoh besar di sini. Mungkin Anda sudah sangat mengenal, seperti misalnya Adam Smith. Kita punya Alfred Marshall, yang kita kenal dengan pendekatan ekonomi Marshallian. And then kita punya profesor dalam bidang marketing, which is basically Philip Kotler. Kita lihat definisinya dulu menurut Adam Smith di dalam bukunya The Wealth of Nation. Dia melihat atau beliau melihat bahwa market itu adalah sistem pertukaran. So market is a system of exchange di mana pembeli dan penjual itu bertemu, kemudian berdagang, eh, yang diperdagangkan bisa barang dan jasa. Motif dari perdagangan ini fully berdasarkan pada kepentingan pribadi atau self-interest dan invisible hand. Jadi yang disebut dalam perspektif Adam Smith, yang disebut dengan invisible hand ini adalah merujuk pada supply dan demand. Jadi saya berikan contoh, misalnya ketika Anda antri. Nah, sebenarnya perspektif sederhana dari Adam Smith ini, beliau melihat bahwa negara itu tidak perlu eh, mengintervensi pasar secara maksimal. Boleh mengintervensi, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena menurut beliau ada teori yang beliau perkenalkan yang disebut dengan invisible hand. Jadi pasar itu bisa berjalan sesuai dengan sifat alamiahnya tanpa diintervensi. Saya berikan contoh, misalnya ketika ada antri membeli burger di McDonald's, itu ketika ada 2 antrian atau 3 antrian, itu tidak perlu ada orang yang kemudian mengatakan kepada mereka masuk pada antrian ke 1, kedua, dan ketiga, karena otomatis customers itu akan melihat, oh antrian kedua misalnya kosong, mereka akan bisa langsung masuk. So basically tidak perlu ada intervensi. Kalau Anda lihat proses antrian tersebut, tidak ada yang ngantri, tetapi orang akan mengambil kesempatan atau mengantri secara teratur jika mereka melihat ada apa namanya, tempat yang kosong ya, atau tempat antrian yang kosong. So that is basically what is called invisible hand. Invisible hand ini bisa dipakai di banyak pendekatan, baik itu misalnya kalau Anda membawa kendaraan itu tidak di jalan raya itu tidak ada yang mengatur harus ke kanan dan ke kiri. Ketika kosong biasanya secara alamiah orang akan driving ke tempat kosong tersebut. So that is basically sifat alamiah. Begitupun juga ketika kalau kita berbicara tentang misalnya ada harga barang yang sangat tinggi di pasar, biasanya kalau harga barang itu tinggi, secara alamiahnya orang nggak akan beli. Misalnya kalau sudah orang nggak beli, perusahaan akan turun turun pendapatannya, and eventually what happens is mereka akan menurunkan harga barang tersebut. So that is definition of market ya, menurut Adam Smith. Sekarang kita lihat menurut pendekatan Alfred Marshall dalam bukunya Principle of Economics, beliau mendefinisikan sebagai a market is any arrangement that brings together buyers and sellers to interact and determine the price of goods and services. Jadi proses di mana buyers dan sellers itu berinteraksi dan menentukan harga barang dan jasa. Ya. Uh, Kemudian menurut Philip Kotler, Kotler mendefinisikan dalam bukunya Marketing Management, beliau melihat bahwa a market consists atau pasar itu ada of all potential customers. Jadi market consists of all potential customer. Pasar itu selalu akan muncul pada customers yang potensial, sharing a particle need yang membagi kebutuhan mereka, uh, or one who might be willing atau mau atau setidaknya punya keinginan untuk berbagi, and able to engage ya, berhubungan dalam tindakan perdagangan tersebut, in exchange ya, pertukaran, to satisfy their need or want. Jadi sebenarnya um, kalau menurut Kotler ini
dia lebih fleksibel untuk menjelaskan pasar karena melihat bahwa pasar itu tidak hanya customers ya, tapi potensial customers juga ada di situ. Jadi segala eh, apa namanya keterkaitan atau antara tempat kemudian potensial customers yang memiliki keinginan untuk ya melakukan kegiatan pertukaran sesuai dengan atau untuk memuaskan kepuasan kebutuhan mereka atau keinginan mereka. So if you see, it's basically tentu ya perubahan definisi itu by time to time akan berubah karena tentu berbeda ketika Adam Smith tumbuh besar di Inggris di 1700-an ataupun Alfred Machar 1800-an dan tentu Kotler di 1900-an tentu pada tahun-tahun ini tentu ada perubahan kondisi eh, yang sangat berbeda di antara tiga tersebut. Sekarang kita lihat teman-teman, kita harus memahami pasar ya. Jadi pasar itu memiliki banyak jenis. Jadi eh, eh, pembagiannya ini berdasarkan dari seperti misalnya teman-teman. Jadi market itu again itu banyak jenisnya. Pertama, kita bisa kategorikan berdasarkan nature of goods atau sifat alami barang tersebut. Nah, sifat alami barang itu dikategorikan bisa menjadi seperti commodity market atau pasar komoditas. Pasar komoditas itu biasanya perdagangan yang melibatkan barang-barang mentah seperti emas, kemudian oil, kemudian gandum, beras, dan sebagainya. Kemudian consumer goods market. Jadi eh, barang-barang yang pasar khusus untuk barang-barang yang dikonsumsi. Seperti misalnya biasanya consumer goods market ini eh, berkaitan dengan barang yang sudah jadi. Seperti misalnya elektronik, pakaian, dan food items atau eh, makanan ya yang sudah siap saji itu. Kemudian ketiga adalah capital goods market atau kalau dalam capital goods market ini itu fokus pada misalnya mesin, kemudian peralatan, equipment, dan eh, barang-barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Jadi capital goods, ada goods di sini barang, capital ini adalah kita bisa merujuk pada modal ya. Jadi barang-barang yang dipakai untuk permodalan. Modal ini bukan mesti harus cash ya, tapi alat-alat yang kita butuhkan untuk keperluan produksi. Kemudian industrial market atau pasar industri. Nah, jadi barang dan jasa yang goods and service sold to business for production purposes. Jadi barang dan jasa yang kita jual ke pengusaha atau perusahaan untuk kegiatan produksi. So basically the nature of goods that is pasar ya. Jadi pengkategorian pasar berdasarkan sifat alamiah dari barang. Kemudian kita juga bisa menjelaskan pasar berdasarkan dari pendekatan kompetisi. Jadi ada yang disebut dengan persaingan, pasar persaingan sempurna di mana jumlah pembeli dan jumlah penjual itu sama. Seperti biasanya itu pasar seperti beras, tomat, atau barang-barang produk agriculture. Kemudian ada pasar monopolistic competition atau pasar yang dimonopoli. Many sellers offering differentiated products seperti misalnya clothing brand. Jadi banyak penjual yang sorry, monopolistic competition itu banyak penjual yang menyediakan barang yang terdiferensiasi ya, seperti misalnya clothing brand. Clothing brand itu banyak eh, perusahaannya banyak, kemudian em, diferensiasi produknya juga banyak ya. Kemudian monopoli ya, monopoli itu satu pemain yang kemudian monopoli semuanya seperti misalnya PLN. Jadi dia satu satu perusahaan yang mengontrol banyak unit usaha atau menguasai seluruh cabang usaha. Biasanya monopoli ini ada dua behaviornya ya. Monopoli ini biasanya butuh industri yang padat modal, yang modalnya gede dan jadi dia kita sebut dalam bahasa bisnis itu adalah high entry barrier. Jadi bisnis yang kalau kita masuk tuh nggak gampang. Tapi juga untuk keluar nggak gampang. Jadi dia high entry barrier dan juga hard to exit. Susah untuk keluar dari bisnis tersebut karena konsekuensinya banyak. Beda kalau misalnya Anda jualan gorengan, you could start today, but you also if you want to stop, you can also stop today. Tidak berbeda kalau misalnya Anda punya bisnis seperti listrik ya. Kemudian penerbangan itu akan sangat susah untuk keluar karena tanggung jawabnya banyak. Kemudian oligopoli ini pemainnya ada lebih dari dua ya. Eh, Biasanya tiga ya.
Kemudian eh, jangan banyak ya. Jadi oligopoly itu biasanya tiga, dua dan tiga. Seperti misalnya otomobil industri atau perusahaan mobil, perusahaan penerbangan juga biasanya ya. Kemudian monopsoni ya. Jadi ada single buyer yang kalau kita lihat monopsoni ini yang membeli itu cuma single buyer. Seperti misalnya pemerintah kalau membeli peralatan senjata perang, yang membeli pemerintah. Anda nggak boleh membeli atau perusahaan nggak boleh membeli, yang membeli itu pemerintah. So that is called monopsony. Kemudian teman-teman yang ketiga kita bisa melihat pasar itu sebenarnya berdasarkan lokasi. Jadi ada yang disebut dengan local market, ya pasar lokal. Misalnya itu seperti misalnya produk-produk agriculture, produk pertanian. Kemudian national market, ya barang yang kita pergunakan di dalam negara kita sendiri. Kemudian international market tentu adalah pasar yang sudah cross border. Jadi kita berdagang dengan internasional. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melihat juga pasar itu dari perspektif functionality atau functionnya. Jadi misalnya spot market ya, jadi transaksi dilakukan dalam spot perdagangan saham, kemudian futures market. Kita sepakati bahwa jadi futures market itu contohnya seperti begini teman-teman. Kita akan membeli barang di masa depan dan kita sepakati harganya sekarang. Biasanya itu eh, Anda kalau trading itu biasanya contoh Anda memprediksi harga ke depan itu akan turun sekian, itu Anda bisa beli misalnya atau akan naik sekalian sekian, Anda misalnya akan jual gitu. So that is future market. Biasanya juga kalau di dalam nasional itu, kalau di praktek kita itu misalnya em, petani butuh uang nih. Jadi sebelum dia produksi sudah dia jual sebelum dia harvest ya atau sebelum dia panen itu biasanya barangnya sudah dia jual ke perusahaan. Contoh misalnya dia petani, let's say jagung ya, sebelum dia panen dia sudah jual tuh apa jagungnya di masa depan kepada petaninya, apa kepada pengusahanya. Nah, kemudian berikutnya adalah auction market ya. Jadi pasar yang di mana itu terjadi pelelangan, siapa yang punya bidding paling tinggi, tentu dia akan membeli. Kemudian berikutnya adalah over counter market atau kita sebut dengan OTC ya. Jadi eh, pasar di mana terjadi decentralized trading seperti misalnya forex market ya. Jadi model pasarnya itu dia decentralized. Berikutnya teman-teman ada pasar yang modelnya tuh regulatif ya atau regulation. Nah, ada pasar yang diregulasi, ada pasar yang tidak diregulasi. Jadi contoh pasar yang regulasi adalah kalau Anda masuk misalnya di perdagangan stok ya, perdagangan saham dan sebagainya itu pasar yang fully regulated. Kemudian ada pasar yang tidak diregulasi seperti misalnya pembajakan dan sebagainya itu atau kita sebut dengan black market itu adalah pasar yang tidak diregulasi. Kemudian teman-teman yang keenam adalah target audience. Jadi eh, pasar itu juga bisa dibagi menjadi siapa target audiensnya. Bisa kemudian pertama dilihat dari konsumen marketnya. Jadi pasar apa barang dan jasa ini ditargetkan untuk individu. Kemudian eh, eh, kemudian seperti misalnya di supermarket ya. Kemudian yang kedua adalah business to business atau B2B. Jadi transaksi antara pebisnis sendiri seperti eh, pengusaha dengan pengusaha ya. Kemudian business to customers, jadi pengusaha dengan consumer, kita sebutnya B2C atau direct sales to customer, seperti misalnya Amazon, ya perusahaan jual, kemudian customers beli. Kalau tadi business to business, perusahaan sama perusahaan ya, perusahaan kancing misalnya menjual kancingnya kepada perusahaan garment dan sebagainya. Kemudian government market yaitu transaksi yang melibatkan pengadaan barang oleh pemerintah. Biasanya itu kayak misalnya pengadaan kantor, pengadaan ibu kota misalnya di KN atau pengadaan defense contracts contohnya ya. Kemudian berikutnya adalah pasar yang kita bisa lihat berdasarkan mediumnya. Jadi apa mediumnya kita bisa lihat kayak ada pasar yang sifatnya fisik ya. Jadi kita ke mall misalnya ke pasar tradisional. Kemudian ada pasar yang sifatnya digital. Anda sudah tahu pasar yang sifatnya stock market dan tentu ada juga pasar yang sifatnya bond market di mana terjadi perdagangan pemerintah, bond pemerintah atau surat utang pemerintah dengan surat utang
swasta atau perusahaan. Kemudian kedelapan ada demand. Jadi ada yang disebut dengan primary market, ya. Kemudian ada disebut dengan secondary market. Kalau kita bicara tentang primary market itu berarti direct sale of goods. Jadi barang itu dijual, barang dan jasa itu dijual secara langsung dari produsen kepada konsumen. Kemudian secondary market itu biasanya resale ya. Jadi barang-barang yang sudah second hand kayak misalnya mobil bekas dan sebagainya. Nah, sembilan teman-teman, pasar itu jenisnya juga bisa dikategorikan dari pasarnya sendiri ya, seperti misalnya pasar tenaga kerja, eh, kemudian pasar uang, pasar modal, kemudian pasar real estate, pasar insuransi, dan pasar energi, dan tentu juga pasar cryptocurrency. Dan terakhir, teman-teman, 10 adalah informal and illicit market. Jadi pasar yang sifatnya itu informal dan agak tanda kutip. Misalnya informal market seperti perdagangan yang tidak uh, diregistrasi atau tidak didaftar. Nah, termasuk misalnya penjual sate itu kalau tidak didaftar itu dia uh, informal market. Kemudian yang kedua adalah black market atau perdagangan yang dilakukan secara ilegal dan tidak registrasi. Itu biasanya barang-barang seperti barang-barang diselundupkan dan barang-barang yang menghindar dari pajak. Kemudian berikutnya adalah gray market ya, abu-abu nih. Jadi perusahaannya barang yang sebenarnya legal tapi dijual melalui distributor yang tidak resmi seperti biasanya kayak misalnya Apple ya. Apple itu harusnya kan dijual melalui distributor, tapi karena di Indonesia belum masuk, kita mengambilnya di eh, pasar yang kita sebutnya itu gray market, eh, enggak resmi dia. Tapi biasanya tuh kalau seperti itu perusahaan yang menjual produknya itu tidak memiliki atau tidak menggaransi kualitas dari barangnya. Nah, itulah teman-teman tipe-tipe dari pasar. Sekarang kita lihat, pindah pada penjelasan. eh, jadi kalau tadi kita menjelaskan tentang jenis-jenis barang, sekarang kita harus menjelaskan tipe-tipe barang ya. Ya sorry, tadi kita menjelaskan tentang tipe-tipe pasar. Sekarang kita harus melihat juga adalah tipe-tipe barang. Kalau kan barang ini yang dijual ya. Nah, di pertemuan ke depan kita akan lihat tipe-tipe jasa ya. Nah, sekarang pertama adalah kalau kita lihat barang, barang itu jenisnya banyak teman-teman. Ada barang yang sifatnya itu berdasarkan konsumsi. Jadi ada yang disebut dengan consumer goods atau barang yang kita konsumsi secara langsung. Biasanya itu barang yang kita konsumsi langsung ini itu modelnya ada tiga ya. Ada yang disebut dengan durable goods atau dia tuh kalau kita beli itu bisa lama. Misalnya kayak furniture, kayak mobil dan sebagainya. Kemudian ada barang yang non durable goods atau barang yang tidak bisa simpan lama. Dia jangka umurnya tuh pendek seperti misalnya food, beverage, dia punya expiration date. Kemudian services, service itu modelnya intangible, kayak misalnya jasa perbankan, jasa kesehatan, dan sebagainya. Kemudian, eh, jadi tadi based on consumption itu ada consumer good, kemudian kedua adalah capital goods. Jadi barang-barang yang kita gunakan untuk kegiatan produksi atau memproduksi barang lain, atau seperti misalnya mesin dan peralatan lainnya. Kemudian teman-teman, kedua ada barang yang modelnya itu tangible. Jadi tangible itu bisa dilihat ya. Jadi barang-barang yang dilihat dari tangibility-nya. Ada barang yang tangible, seperti misalnya buku, kita bisa lihat buku ya. Nah, this is contoh barang yang tangible. Kemudian intangible book, intangible goods itu, contoh misalnya software, patents, itu kita tidak bisa lihat barangnya, kita nggak bisa sentuh, tapi dia produknya ada. Kemudian yang ketiga teman-teman, tipe dari barang itu adalah berdasarkan penggunaan. Jadi ada yang disebut dengan convenience goods, ya, barang yang kita beli secara frequent seperti misalnya snacks, kemudian sabun, sampo dan sebagainya. Kemudian ada barang yang disebut dengan shopping goods atau eh, kita membeli barang tersebut comparison harganya itu banyak. Biasanya kita bandingkan dulu, kayak misalnya elektronik, baju dan sebagainya. Kemudian ada specialty goods. Jadi barang-barang yang sifatnya itu unik, klasternya unik, brand identity-nya unik. Biasanya itu mencakup misalnya barang-barang yang mewah, kemudian barang-barang yang designers ya, atau
didesain khusus oleh orang-orang tertentu dan biasanya dijual itu adalah value dari brandnya sendiri. Kemudian unsold goods, tidak aktif barang ini itu adalah barang-barang yang tidak secara aktif dicari oleh customer, seperti misalnya asuransi, kemudian jasa pemakaman. Berikutnya teman-teman kita lihat eh, eh, kemudian pengkategoriannya berikutnya adalah berdasarkan excludability dan rivalry. Jadi eh, orang-orang yang apa rivalry ini persaingannya excludability itu siapa kira-kira yang tidak bisa mengkonsumsi barang ini. Nah, pertama adalah ada yang disebut dengan private goods. Kalau private goods itu Anda boleh eh, dia sifatnya tidak kompetisi karena itu barang Anda kemudian excludable. Anda bisa 100% yang menghalangi orang untuk mengkonsumsi barang tersebut karena itu milik Anda. Jadi barang milik pribadi ya. Kemudian public goods itu barang yang tidak boleh dikompetisikan. Jadi kemudian tidak boleh mengkecualikan orang. Tadi kalau public goods itu konsumsi Anda itu tidak boleh mengurangi konsumsi orang lain. Seperti misalnya jalan raya, kemudian lampu jalanan dan sebagainya ya. Kemudian club goods ya. Jadi barang-barang yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang terdaftar dalam klub tersebut seperti misalnya gym membership dan sebagainya. Kemudian common goods. Common goods ini eh, barang milik umum. Kemudian dia sifatnya ada persaingan tapi tidak boleh mengecualikan. Seperti misalnya Anda boleh ke laut mencari ikan sebanyak-banyaknya. eh, Ya, tapi ini debatable ya. Kalau fish di ocean itu ada yang mengkategorikannya menjadi common goods, ada juga yang mengkategorikannya sebagai public goods. Kemudian teman-teman keempat adalah base berdasarkan pada elasticity dari demand atau elastisitas permintaan. Ada barang yang sifatnya normal goods, jadi permintaan itu akan naik jika pendapatan naik, seperti misalnya barang-barang yang branded. Kemudian ada yang disebut dengan inferior goods, jadi demand itu akan menurun ketika uh, income menurun ya, seperti misalnya Anda bertambah kaya, tentu konsumsi Anda akan semakin menurun. Contoh misalnya barang kayak kalau Anda sudah pendapatannya tinggi, mungkin konsumsi Indomie Anda akan berkurang atau barang-barang murah ya, barang-barang yang inferior. Kemudian luxury goods ya, barang-barang mewah. Jadi dia berdasarkan high income elasticity. Seperti misalnya semakin tinggi pendapatan Anda akan mungkin kecenderungan membeli produk ini. Yang salah adalah kalau Anda tidak punya pendapatan, kemudian Anda memaksakan untuk membeli. Kemudian given goods, biasanya permintaan itu akan naik, increase with price. Seperti kalau demand-nya naik, biasanya harganya juga akan naik ya. Seperti misalnya beras dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan Veblen goods. Veblen goods ini diambil dari teorinya Thorsten Veblen. Jadi demand itu akan naik ketika modelnya itu eksklusif. Misalnya jam ini hanya untuk VVIP berapa gitu. Biasanya orang akan beli karena mencari apa namanya eksklusivitasnya tersebut ya. Kemudian keenam, barang yang berdasarkan pada fungsinya atau fungsinya. Jadi ada barang raw material, kayak misalnya minyak mentah, kemudian nikel dan sebagainya, atau biji besi. Kemudian ada yang masuk dengan intermediate goods, ya, barang yang kita gunakan untuk memproduksi barang akhir, seperti misalnya Anda eh, dari gandum, kemudian jadi tepung, kemudian menjadi donuts, ya. Jadi tepung ini yang disebut dengan intermediate goods. Kemudian ada finished goods, yang tadi ya, barang yang sudah jadi, eh, seperti tadi saya berikan contoh kayak donuts. Ada si tipe barang berikutnya. Jadi ada pasar, ada barang yang pengkategorian itu berdasarkan dinamika pasar. Jadi ada yang disebut dengan barang komoditas, barang-barang yang sudah distandarkan ya, seperti misalnya emas, gandum dan sebagainya. Kemudian ada barang diferensiasi, jadi yang dibedakan berdasarkan dari brand, kemudian featuresnya seperti misalnya smartphone. Kemudian 8 ada barang yang berdasarkan aksesibilitasnya. Jadi misalnya barang-barang esensial ya, seperti barang yang betul-betul kita butuhkan untuk hidup kayak air, eh, electricity, dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Kemudian ada luxury goods, barang-barang yang em, tidak penting sebenarnya, cuma apa, memberikan simbol status, seperti eh, jam tangan mewah, yacht,
baju yang super mewah dan sebagainya. Kemudian 9 base berdasarkan pada supply dan demand. Jadi ada yang disebut dengan perishable goods, ya barang-barang yang eh, umurnya itu pendek ya, kayak misalnya susu, kemudian telur dan sebagainya ya. Kemudian non-perishable goods, barang-barang yang umurnya panjang, ya seperti misalnya elektronik, makanan yang dikalengkan dan sebagainya. Dan kemudian ke-10 adalah barang berdasarkan ownership. Jadi ada yang disebut dengan barang milik private, yaitu dimiliki oleh individual dan pengusaha, seperti misalnya mobil, rumah, dan ada juga yang disebut dengan public goods, dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, seperti misalnya taman, library, jalan raya, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, kita lihat ya, tadi kita sudah bahas tentang jenis pasar, kemudian kita bahas jenis apa namanya, goods barang. Sekarang kita bahas tentang definisi dari marketing. Saya perlu mengingatkan kembali, jadi di pembahasan pendalaman akan kita lakukan pada pertemuan ke depan. Di kesempatan ini kita akan mengenal dulu ya apa yang disebut dengan market, marketing, dan kita akan membahas juga tentang apa itu competition. Jadi pertama kita lakukan untuk marketing teman-teman. Eh, ada definisi dari tiga. Eh, pertama dari Peter Drucker ya. Eh, beliau Anda bisa cari definisinya di bukunya Management Tax Responsibility Practices. Beliau melihat bahwa marketing itu tidak is not only much broader than selling. Ya, tidak lebih luas daripada penjualan. Ya, jadi secara sederhana dia mengatakan bahwa marketing itu tidak hanya penjualan tapi lebih luas daripada itu. So it's not specialized activity at all, ya bukan kegiatan yang dispesialkan atau dikhususkan, tapi dia merujuk kepada seluruh kegiatan usaha. So it's a whole business scene from the point of view of its final result. Jadi seluruh kegiatan industri itu, kegiatan bisnis itu dilihat dari hasil akhirnya. Uh, tapi dilihatnya itu dari customer point of view. Jadi kalau Anda uh, melakukan kegiatan disebut dengan marketing, yang sebenarnya Anda lihat itu adalah point of view dari customersnya, bukan dari perusahaannya. Kemudian dari American Marketing Associations, ya definisinya uh, marketing adalah aktivitas atau set kelembagaan dan proses untuk menciptakan komunikasi, mendelivering, dan eh, bertukar tentang value apa yang akan diberikan kepada customers, klien, partners, dan masyarakat. Jadi secara sederhana sebenarnya kalau American Marketing Association ini, marketing itu adalah proses bagaimana kita bisa mentransfer value kepada masyarakat, klien, customer, dan sebagainya. Jadi transferring value kalau menurut American Marketing Association. Sementara menurut Philip Kotler, di dalam bukunya Marketing Management, beliau mendefinisikan marketing sebagai sebuah science ya. The marketing is science. Jadi sebuah ilmu dan seni untuk menciptakan dan mendelivering value value to satisfy. Jadi mendelivering value untuk memuaskan kebutuhan dari target pasar kita, uh, tentu juga untuk menghasilkan disebut dengan keuntungan. So basically, mirip ya dengan Marketing Association dan Philip Kotler, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan value kepada customer tersebut. Tentu kalau misalnya kita successful, hasilnya tentu adalah profitable buat perusahaan. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat jenis-jenis dari marketing. Jadi marketing itu banyak jenisnya, teman-teman. Ada yang disebut dengan traditional marketing, seperti misalnya ya, ada cetak di surat kabar, atau print marketing, newspaper, magazine, dan brochures. Ada model marketing yang modelnya tuh tradisional ya, kayak broadcast marketing, kayak di TV, radio, dan advertisement. Kemudian ada outdoor marketing, ada pasang billboard, poster transit, dan sebagainya. Kemudian ada telemarketing, jadi Anda telepon tuh langsung calon customersnya. Kemudian ada digital marketing, I think you already know. Kita mengenal search engine optimization atau SEO. Kita ada pay per click. Kalau kita klik, kemudian orang nonton marketing kita ya, advertising kita ya. Kemudian ada content marketing seperti blogs, video, dan infographics. Ada social media marketing yang sudah Anda buat ya, sebagai penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian email marketing. Jadi Anda bisa email ke one per one.
Kemudian ada affiliate marketing, jadi Anda berpartnership dengan satu perusahaan untuk mempromosikan atau mungkin juga kepada brand ambassadors ya atau influencer untuk mempromosikan barang dan jasa. Kemudian ada influencer marketing yang eh, tadi ya ini affiliate. Eh, kalau influencernya itu mengafiliasikan dirinya sebagai produk Anda, maka disebut affiliate marketing ya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekilas menginformasikan produk tersebut atau memarketingkan produk tersebut, maka dia disebut sebagai influencer marketing. Kemudian mobile marketing melalui SMS, aplikasi dan eh, jenis lainnya Anda bisa akses lewat handphone. Ketiga, teman-teman, ada disebut dengan relationship based marketing. Eh, Pertama adalah ada yang disebut dengan Customer Relationship Marketing atau CRM. Jadi bagaimana membuat long-term relationship dengan customers. Jadi marketing berdasarkan pada bagaimana kita membangun hubungan. Kemudian loyalty marketing, bagaimana kita memberikan, membuat apa customers kita loyal dan kita bisa biasanya kasih reward kepada mereka karena perusahaan kepada customers yang kembali untuk membeli produk kita. Kemudian referral marketing ya. Jadi bagaimana kita membujuk atau membuat customers baru itu atau customer lama kita itu membawa calon customers lainnya. Kemudian keempat, engagement marketing ya. Jadi kita menciptakan eh, kampanye yang atraktif untuk kemudian eh, membawa customers ya. Saran berikutnya teman-teman, eh, ada produk based marketing. Jadi produk berdasarkan marketnya. Jadi ada produk marketing, jadi strategi untuk mempromosikan spesifik produk. Kemudian ada brand marketing, bagaimana kita menciptakan um, identitas dari produk tersebut. Kemudian ada service marketing, mempromosikan tangible services ya, seperti misalnya mengajar itu intangible, potong rambut itu intangible. Kemudian lima, direct indirect marketing. Jadi ada yang disebut dengan direct marketing, ada yang disebut dengan indirect marketing. Jadi kalau misalnya direct marketing kita mengkomunikasikan secara langsung kepada target audience. Kalau indirect marketing kita membangun awareness melalui biasanya PR, kemudian konten. Kemudian yang keenam teman-teman ada yang disebut dengan modern and strategic marketing. Jadi pertama modern and strategic marketing ini ada tiga yaitu inbound marketing. Jadi bagaimana kita membuat customers itu tertarik melalui konten dan SOI ya. SEO, sorry, SEO. Kemudian kedua adalah outbound marketing. Jadi bagaimana kita menjangkau customers melalui advertising, kemudian email kita spam aja mereka dengan email kita. Kita sebutnya dengan spam ya, sebenarnya bahasa akademiknya itu cold emails. Ketiga, demand generation marketing. Jadi menciptakan awareness dan ketertarikan pada produk dan jasa yang akan kita jual. Kemudian teman-teman ketujuh ada yang disebut dengan channel specific marketing. Nah, channel specific marketing ini ada tiga turunannya. Pertama adalah omni channel marketing. Jadi bagaimana kita mewujudkan kesatuan pengalaman dari semua platform. Jadi eh, customers yang melihat produk kita itu punya perasaan dan pengalaman yang sama. Kemudian disebut dengan multi channel marketing, bagaimana kita menggunakan berbagai channel secara independen dan e-commerce marketing ya. Kita pakai misalnya pendekatan melalui online stores. Kemudian segmen specific marketing teman-teman ada yang disebut dengan B2B marketing ya business to business. Jadi kita memakai perusahaan lain untuk memarketingkan perusahaan kita. Kemudian ada disebut dengan B2C marketing, business to customers. Jadi bagaimana kita memarketingkan langsung produk kita kepada customers. Kemudian ada yang disebut dengan D2C atau D2C marketing atau direct to customers. Ya, bagaimana kita menjual, memarketingkan. Jadi pada saat yang sama kita marketing, kita juga menjual produk tanpa adanya intermediary. Biasanya juga ini melibatkan kayak misalnya door to door. Kemudian empat, niche marketing, jadi targetnya uh, biasanya itu audiensnya kecil, dia very specific. Kemudian sembilan teman-teman, tipe marketing ini disebut dengan tech driven marketing, seperti misalnya penggunaan AI, kemudian data driven, ya penggunaan data untuk menentukan misalnya strategi seperti apa, target audience seperti apa. Kemudian ada yang disebut dengan marketing automation, jadi bagaimana kita dibuat tuh misalnya konten tersebut akan muncul jam berapa, emailnya akan dikirim jam berapa, itu sudah didesain dari awal secara petitif ya. Kemudian ada disebut dengan virtual reality marketing, ya. Jadi interaksi secara virtual. Anda mungkin sering lihat kayak misalnya toko kacamata tuh Anda bisa eh,
muncul apa namanya foto Anda di situ atau video Anda sedang memakai kacamata. So that's basically virtual reality. And then we have blockchain marketing, ya. Terus sekarang sudah zamannya sudah beralih kita ke blockchain technology, artificial intelligence, and cryptocurrency. Dan tentu yang Anda lihat mungkin ini adalah salah satu fenomena yang menarik. Kemudian teman-teman yang keempat adalah, eh, sorry, bagian keempat adalah ke-10, eh, experiential innovative marketing. Jadi marketing itu sebenarnya banyak teman-teman. Jadi there's no only single one. Jadi kita bisa melihatnya dari experiential dan innovative marketing. Jadi kayak misalnya experiential marketing, yang Anda kuliah di Bakri ini adalah experiential marketing. Jadi Anda bisa merasakan produknya ketika Anda masuk ke dalam ya. Jadi experience the real thing. Um, Anda bisa juga misalnya mencoba satu produk barang secara langsung. Anda bisa merasakan bagaimana menggunakan produk tersebut. Biasanya itu produk-produk kayak mobil dan sebagainya. Anda ketika test drive itu Anda bisa melihat rasanya seperti apa ya. Kemudian event marketing, jadi mempromosikan lewat event. Kemudian ada guerrilla marketing ya. Um, Guerrilla marketing itu biasanya unconventional campaign ya untuk meraih apa namanya attention dari masyarakat, dan itu sering banyak digunakan. Dia modelnya sangat tradisional tapi masih sering digunakan. Kemudian cause marketing, eh, jadi bagaimana mensejarkan brand dengan social cause. Teman-teman, 11 ada yang disebut dengan behavior and psychological marketing. Untuk pendalaman teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali kita akan lakukan pada minggu depan. Jadi ada berdasarkan behavior, perilaku, dan psikologi, seperti misalnya neuromarketing, kita memahami customer behavior melalui pendekatan neuroscience. Kemudian ada behavioral marketing, kita personalize advertising kita berdasarkan dari perilaku konsumen. Kemudian dimaksud dengan emotional marketing, bagaimana kita mengkoneksikan customer secara emotion kepada calon customers kita. Kemudian kali 12 teman ada disebut dengan regional cultural marketing. Jadi kita desain, pertama adalah global marketing, kita mendesain strategi kita untuk international market. Kalau lokal kita desain strategi kita untuk local market, dan tentu untuk eh, berikutnya disebut dengan cultural marketing, kita align norms and value. Kita align strategi kita berdasarkan dari budaya dan nilai dan budaya ya kepada target audiens kita. Dan sekarang teman-teman itu pembagiannya. Sekarang kita beralih kepada bagian berikutnya, which is basically bagaimana kita memahami competition. So competition ada tiga definisi di sini menurut Adam Smith. Um, Dari bukunya The Wealth of Nation, beliau mendefinisikan competition sebagai mekanisme which self-interested individual unintentionally promote social goods. Di kompetisi itu adalah mekanisme di mana per individu itu secara tidak langsung mempromosikan kepentingan dia sendiri ya, dan memastikan efisiensi sumber daya, lokasi sumber daya eh, secara efisien. Jadi kompetisi itu, ingat kompetisi itu menurut Adam Smith adalah memastikan bagaimana sumber daya itu bisa dialokasikan secara efisien dan juga mendukung adanya inovasi. Nah, sementara kalau menurut Schumpeter, atau biasa kita sebut dengan perspektif Schumpeterian, itu kompetisi adalah proses bagaimana creative destruction, menciptakan disrupsi di mana inovasi baru itu akan membawa disrupsi pada pasar atau struktur pasar yang sudah ada. Dan ini akan membawa progres dan economic growth. Jadi kompetisi itu membawa pada disrupsi. Disrupsi bagus ya. Dalam artian akan terjadi perubahan dalam struktur pasar. Kayak misalnya internet itu membawa perubahan yang luar biasa pada pasar. Dulunya orang kalau mau belanja harus ke toko offline, sekarang bisa online. Kemudian kita lihat dari definisi menurut Michael Porter. Jadi kompetisi is the struggle among firms for favorable position in industry. Jadi kompetisi itu adalah bagaimana company ini dia berjuang dan bekerja keras untuk mendapatkan posisi di industri. Dan dipengaruhi oleh five forces trade. Empat ancaman ya. Ya, kita mengenal dengan pendekatan five forces model. Seperti ancaman pendatang baru, kemudian bargaining power supplier, bargaining power buyers, threat of substitute product, and industry rivalry. Kita menyebutnya itu five forces analysis. Karena boleh baca di bukunya Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industry and Competitors. Sekarang kita lihat teman-teman,
tipe kompetisi. Jadi kompetisi itu banyak. Tadi kalau kita bicara tentang tipe barang, tipe pasar, kemudian eh, tipe marketing, sekarang kita pelajari tentang tipe-tipe dari kompetisi. Nah, teman-teman, ada yang disebut dengan perfect competition. Perfect competition ini sebenarnya sederhana, teman. Penjelasannya, jumlah penjual dan pembeli itu sama banyaknya. Jadi jumlah barang yang mau dijual dengan jumlah orang yang mau beli barang tersebut sama. That is perfect competition. Biasanya ini terjadi pada barang-barang yang orang tuh butuh memang seperti misalnya gandum, beras, 10 bahan pokok lah ya. Itu perfect competition. Kalau dia mau monopolistic competition atau kompetisi yang sifatnya monopolistik, dikuasai oleh satu perusahaan saja. eh, Strukturnya yang dikuasai ya, bukan jadi kalau monopolistik itu adalah pasar di mana struktur itu banyak penjual, tetapi menjual banyak diferensiasi produk, seperti misalnya restoran, clothing brands. Kemudian oligopoli adalah pasar yang dominasi oleh hanya misalnya dua atau tiga perusahaan, kayak perusahaan airlines atau mobile. Kemudian ada monopoli, perusahaan yang menguasai satu, kayak misalnya PLN dan sebagainya. Kemudian duopoli, pasar yang pemainnya dua, seperti misalnya Boeing dan Airbus. Kemudian ada pasar monopsoni, persaingan monopsoni atau pasar yang pembelinya itu cuma satu, seperti misalnya pemerintah pengadaan peralatan tempur ya. Kemudian ada natural monopoly, ada pasar yang market with single supply most efficient due to high fixed cost. Seperti misalnya tidak ada jalan lain, dia mau monopoli secara alamiah, seperti misalnya kereta, karena kereta itu kalau misalnya dia banyak perusahaan di situ kan capek ya, ribet bagaimana mengaturnya. Kemudian perfect contestable market, ya pasar di mana barriers to entry-nya atau ketika kita mau masuk di industri tersebut itu mudah dan gampang untuk keluar. Meskipun ada monopoli ya, seperti misalnya eh, airline industry. Airline industry itu tidak semua, maksudnya jenis airline industry kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Kemudian kolusif oligopoli, jadi perusahaan yang cuma dua tiga tapi dia sifatnya tuh kolusif. Kemudian mereka buat kesepakatan kita jual harganya sekian. Tapi seperti yang terjadi di OPEC, kemudian kompetitif oligopoli ya, di mana perusahaan berkompetisi, ya, oligopoli ini berkompetisi daripada tadi itu memutuskan harga secara bersama. Kayak seperti misalnya itu Apple, Samsung itu adalah kompetitif oligopoli. Perusahaan yang bermain di situ hanya itu saja, tidak banyak. Tapi meski tidak banyak, mereka berkompetisi. Kalau tadi kan kolusi oligopoli itu tadi perusahaannya kecil, tidak banyak pemainnya dalam sektor tersebut, tapi mereka berkumpul bersama untuk menentukan harga. Kemudian ada yang disebut dengan price discrimination atau diskriminasi harga. Jadi bagaimana kemudian menentukan harga untuk produk over the same product, produk yang sama tapi pada pasar yang berbeda dan customers berbeda. Seperti misalnya eh, airline memberikan fare atau biaya yang berbeda meskipun pada rute yang sama. Biasanya itu pada jam yang berbeda dan sebagainya. Kemudian imperfect competition atau pasar persaingan tidak sempurna. Biasanya pasar persaingan tidak sempurna ini kalau modelnya itu monopoli, oligopoli, dan contoh biasanya itu adalah local taxi services ya. Kemudian terakhir teman-teman ada disebut dengan bilateral monopoly. Jadi market dengan single buyer and single seller. Jadi pembelinya satu, penjualnya satu, pembelinya satu. Biasanya itu kayak misalnya pasar tenaga kerja di mana eh, apa namanya tuh persatuan buruh itu melakukan negosiasi dengan perusahaan. Biasanya disebut dengan bilateral monopoly. So this is basically 14 tipe kompetisi. Untuk pendalaman tentu kita akan lihat pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang terakhir teman-teman, kita perlu mengetahui bahwa kenapa persaingan itu penting. Jadi persaingan itu penting ada 4 aspek teman-teman. Pertama adalah dia akan mengencourage inovasi. Inovasi itu hanya bisa muncul kalau ada yang berkompetisi. Jadi kalau Anda berkompetisi Anda akan terus memperbaiki produk Anda. Coba lihat ya, Apple dan Samsung itu kompetisinya, itu is very good. Jadi semakin banyak kompetitor, maka harga semakin
murah dan kualitas semakin bagus. Tetapi begitupun sebaliknya, kalau tidak ada kompetisi, maka Anda akan mendapatkan servis yang mahal, biaya harga yang mahal dengan servis yang sangat buruk. Kemudian yang kedua adalah ensures customers benefit. Ini akan memastikan eh, apa namanya customer juga akan mendapatkan manfaat yang banyak. Seperti misalnya healthy competition akan membawa pada harga yang lebih murah, kualitas produk yang bagus, dan tentu Anda memiliki pilihan yang banyak. Dan ini juga akan mencegah terjadinya perilaku monopoli. Kemudian teman-teman berikutnya adalah mempromosikan efisiensi dalam ekonomi ya, atau disebut dengan economic efficiency. Jadi kompetisi itu akan memaksa perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang mereka punya dan mengurangi misalnya sampah karena sampah itu atau waste ini adalah eh, sebenarnya beban bagi perusahaan dan ini akan meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaan tersebut. Kemudian terakhir teman-teman, kenapa penting kompetisi ini itu akan membawa pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi dalam pasar yang kompetitif, jadi perusahaan bersaing untuk menciptakan produk yang jauh lebih bagus, kemudian Eh, ini ketika pemainnya banyak tentu pasarnya menjadi semakin kompetitif. Eh, Produk range-nya juga juga banyak. Kemudian ini akan apa namanya? Jadi basically karena attract investment dan tentu kalau ekonominya tumbuh ya, kompetisinya tumbuh, ekonominya tumbuh, tentu pendapatan pajak pemerintah juga tinggi. Kalau pajak pemerintah tinggi, hasil pajak tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan dan sebagainya. Dan tentu juga kalau dia perusahaan itu pendapatnya tinggi, dia bisa membuka lapangan kerja, membuka pabrik baru dan sebagainya. So, kompetisi itu sangat penting. Kapan misalnya kompetisi itu tidak berjalan, maka Anda akan melihat negara-negara yang terjebak dalam pendapatan menengah seperti kita. Itu salah satu penyebab kenapa kita pertumbuhan ekonominya hanya 5% karena memang kompetisinya itu tidak dilakukan secara fair. Pak, kompetisi yang fair di Indonesia itu terjadi kalau perusahaan UMKM, tapi kalau sudah perusahaan yang high entry of barrier atau perusahaan kalau kita mau masuk dia modalnya gede itu biasanya sudah highly collusive competition. Baik teman-teman, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Seperti biasa, Anda boleh mengecek nanti upload videonya di YouTube dan kita akan melakukan pendalaman pada pembahasan pada minggu depan. Selamat malam semuanya. Have a very good night dan sampai ketemu minggu depan. Bye everyone. Thank you, Terima Miss. kasih, Terima Mi. kasih, Miss.